Halo, selamat datang lagi di channelku Awang Chan. Ya, di video kali ini kita bikin pick a card lagi ya. Seperti biasa ada 3 pilihan kartu. Ada tumpukan kartu juga ya di bawahnya. Nanti aku setiap pilihan akan shuffle deck ini ya. Ini tentang ya, temanya masih seperti yang kemarin, maksudnya terusannya yang kemarin kan aku membahas tentang inner ya, mulai dari inner child, inner uh, self, kemudian inner beauty. Nah, di sini nanti aku membahas tentang inner voice atau suara terdalam dari diri kamu ya. Apa sih pesan dari diri kamu, your higher self ya, berasal dari inner voice atau suara hati yang paling dalam. Kadang-kadang kita mungkin kurang bisa mendengarkan suara hati yang terdalam karena ada beberapa hal ya, karena saking tertutup oleh kehidupan duniawi yang serba cepat, harus dituntut serba cepat ya. Oke, langsung aja. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama. Silahkan dipilih. Halo, bagi kamu yang pilih pilihan yang pertama atau kartu ini ya, Passion. Oke, kita lihat ya, inner voice kamu atau suara hati kamu yang terdalam apa. Dan nanti aku pakai deck ini untuk melihat lebih dalam lagi ya, kenapa inner voice kamu berpesan seperti ini. Kita lihat di sini ada kartu Six of Cups, terus ada Three of Pentacles, ada Three of Swords, terakhir ada Seven of Wands. Oke. Jadi gini ya, aku bacakan dulu ya. Aku rasa kalau dilihat dari energi kartunya ya, apa sih yang inner voice kamu katakan ya, atau sampaikan. Kamu selama ini sebenarnya merindukan momen-momen dimana pada saat kamu masa kecil gak banyak permasalahan gitu ya. Jadi merindukan momen dimana kasih sayang itu seperti tidak perlu harus ada apa ya, imbal baliknya gitu ya. Jadi kayak ya udah, menyayangi ya menyayangi aja gitu kan. Kalau masa kecil kan seperti itu ya, dan kamu merindukan masa-masa itu karena mungkin saat ini kamu lagi menghadapi sesuatu hal yang cukup menguras waktu dan energi kamu terutama ya. Makanya aku rasa kamu selama ini menutupi perasaan sakit atau perasaan pilu, perasaan tidak berdaya ya. Aku ada merasakan seperti itu ya, ketidakberdayaan untuk keluar dari situasi saat ini. Itu kamu tutupi dengan keceriaan dan kamu tutupi dengan bekerja terus ya, atau melakukan sesuatu hal terus, dan ini tujuannya adalah untuk menutupi perasaan sakit kamu itu ya, atau perasaan sedih kamu itu ya. Dan inner voice kamu bilang bahwa kamu memang merindukan masa-masa pada saat kamu masih kecil. Masa dimana kamu tidak perlu berpikir yang terlalu berat ya karena permasalahan hidup. Tetapi inner voice kamu mengatakan juga bahwa entah itu masa yang menyenangkan atau itu masa yang tidak menyenangkan, itu adalah bagian dari diri kamu, dan itulah yang membuat kamu menjadi seperti ini ya. Dan memang proses
dalam semesta membentuk sesuatu, atau proses semesta dalam menunjukkan bahwa ada kehidupan ya di dunia ini adalah melalui berbagai peristiwa. Meskipun itu mungkin kita anggap ya sebagai peristiwa yang menyedihkan atau tidak menyenangkan, tapi sesungguhnya peristiwa yang menyedihkan atau tidak menyenangkan itu juga bermanfaat untuk diri kita ya. Kita jangan melihat dari sisi tidak menyenangkannya atau dari sisi menyakitkannya, tetapi kita lihat dari sisi bagaimana ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang menyakitkan, kita akan memahami sesuatu hal yang lain. Contoh, kita diberikan kehilangan ya, misalkan, tapi di balik itu semesta ingin memberitahu pada kita bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan apapun yang ada di dalam diri kita saat ini. Maka semesta mengajarkan gimana sih rasanya kehilangan gitu, agar untuk kamu tahu bahwa apapun yang ada di dalam hidupmu saat ini adalah hal yang sangat berharga ya, dan suatu saat itu pasti akan hilang ya, suatu saat bisa, bukan pasti ya, bisa hilang. Makanya cara semesta mengajarkan manusia itu seperti itu. Kita lihat untuk pesan yang terdalam. Terus kemudian sebenarnya kamu lagi mengalami permasalahan apa ya, kita lihat dari kartunya. Oke. Melanjutkan. Oke, ini pengen dikeluarkan ya. Oke, ada Ace of Cups, Three of Cups, Ten of Cups, cup semua ya. Jadi memang saat ini emosi kamu yang lagi ibaratnya bukan berantakan juga sih, tapi lagi ya, ini ada Nine of Cups, lagi masanya untuk The Hangman, The High Priestess, bottom of the deck-nya ada Eight of Pentacles. Kita baca, aku bacakan ya dari ke-6 kartu ini. Aku rasa sebentar ya, aku rasa kayaknya kamu cuman lagi lelah aja ya. Kamu lagi lelah, maksudnya kenapa kamu merindukan masa-masa kecil kamu di mana tidak perlu memikirkan terlalu rumit ya tentang kehidupan ini. Dan namanya anak kecil kan pasti disukai banyak orang ya, dan kita mendapatkan sesuatu itu tanpa kita memberikan effort kan, seolah-olah seperti itu ya. Kalau anak kecil kan ya orang tuanya kan nyuapin atau ngasih terus kan ya. Dan ini yang aku rasakan dari energinya, kamu cuman lagi dalam fase memang lelah, bener-bener lelah, yang maksudnya lelah di sini karena kamu selama ini fokus terhadap tujuan kamu ya. Tujuan kamu di sini ada passion ya, sehingga kamu kayak mengabaikan perasaan kamu sendiri ya. Bahkan kadang kamu kayak yang aku nggak boleh nangis, aku harus kuat gitu. Padahal sebenarnya
menangis itu sesuatu hal yang wajar ya, itu membersihkan sampah-sampah yang ada di alam bawah sadar ya, yang tidak sengaja kita masukkan ke dalam alam bawah sadar kita, itu biasanya dibersihkan dengan air mata atau tangisan. Jadi menangis itu bukan sesuatu hal yang memalukan ya. Intinya semesta menciptakan, universe memberikan manusia tangisan ya. Jadi manusia bisa menangis ya, itu pasti ada gunanya gitu ya. Jadi bukan berarti menangis itu sesuatu hal yang nggak baik, enggak ya. Tapi kalau dilakukan sesuai dengan porsi, tentu itu adalah sesuatu hal yang berguna juga untuk diri kita, untuk cycle atau siklus hidup kita gitu ya. Jadi memang seperti itu. Dan aku ngerasa di sini sebenarnya dukungan ada di sekitar kamu. Mungkin kamu kurang kurang melihat atau ya karena lagi posisi capek kan, tentu fokusnya kan nggak ke arah situ ya. Jadi kayak kamu perlu pesan ya dari dalam dirimu sendiri. Kamu perlu melihat bahwa di sekitar kamu itu ada dukungan ya, ada orang-orang yang mendukung kamu, mendukung emosional kamu gitu ya, mendukung tujuan kamu, meskipun itu tidak terlihat. Mungkin kamu saatnya untuk melihat bagaimana mereka selama ini memberikan dukungan, meskipun dukungan yang sangat kecil gitu ya, kayak misal sesimpel sahabat kamu atau teman kamu menanyakan kabar, itu kan salah satu bentuk dukungan bahwa oh ternyata kamu masih dipedulikan gitu. Atau sesimpel misalkan kalau orang tua kamu menanyakan kabar, atau mungkin memarahi kalau kamu lagi lupa makan atau apa gitu ya, kamu sakit karena lupa makan atau karena keteledoran kamu, itu juga bentuk dukungan. Dan kamu jangan melihat bentuk dukungan itu dari sesuatu hal yang besar gitu ya, harus mendapatkan modal 1 miliar gitu baru merasa bahwa itu kamu mendapatkan dukungan gitu. Tapi sorry, aku lupa nggak matiin ya. Jadi dukungan itu dari hal yang kecil. Maka pesan dari inner voice kamu adalah coba lihatlah dengan seksama yang di sekitaran kamu ya. Bahkan mungkin misal saat ini kamu sendirian ya, mungkin kamu merantau jauh dari orang tua, atau teman-teman atau sahabat kamu juga jauh, semesta pun mendukung ya. Terlihat di sini apalagi ada kartu The High Priestess ya, semesta mendukung dengan semacam sebenarnya beberapa kali kamu diberikan kayak intuisi gitu ya, untuk oh kamu harus jalan ke sini, oh kamu kalau ada masalah ini harus begini gitu. Cuman karena ya kondisinya karena kamu lelah aja ya, karena kamu terlalu lelah mengejar cita-cita, kamu fokus pada passion kamu, sehingga perasaan yang baper-bapernya itu muncul gitu. Jadi kayak oh aku pengen yang seperti ini, aku pengen yang seperti itu, aku pengen sejenak keluar dari rutinitas ya. Ini berarti artinya kamu perlu merefresh diri kamu ya, relaksasi, entah kamu meditasi atau kamu sekedar jalan-jalan di alam yang terbuka, atau ya kamu cuman butuh itu ya. Kalau aku melihat dari energinya, butuh sesuatu hal ya untuk menyalurkan emosi yang lagi meluap-meluap saat ini ya. Entah bagaimana caranya ya, misalkan kamu nonton drakor. Aku nggak hobi nonton drakor, tapi mungkin kamu hobi nonton drakor ya. Kamu nonton drakor yang kisahnya tuh sedih banget misalkan, atau kisah yang relate sama kehidupan kamu. Nah itu kamu nangis itu sambil kamu membersihkan tanpa sadar ya, membersihkan alam bawah sadar kamu sendiri, sehingga habis itu pasti akan kerasa plong gitu ya. Jadi ya aku rasa ini nggak terlalu berat ya,
permasalahannya, cuman karena ya permasalahan sehari-hari yang bener-bener tapi bertubi-tubi gitu, sehingga kamu kayak penat, lelah ya. Ya, makanya inner voice kamu mengatakan bahwa satu, lihatlah di sekitar kamu dengan seksama bahwa orang-orang di sekitar kamu, even itu semesta ya, atau mungkin tumbuhan, hewan, itu mendukung kamu ya, mendukung semua cita-cita kamu. Jadi nggak apa-apa lelah ya, nggak apa-apa mengeluarkan air mata karena itu bukan sesuatu hal yang memalukan, dan kamu perlu meditasi, relaksasi, refreshing, membersihkan pikiran-pikiran negatif, dan istirahat sejenak dari rutinitas itu direkomendasikan. Oke, itu aja. Terima kasih. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua buat teman-teman yang mau private reading atau konsultasi psikologi atau mau pelatihan tarot. Silakan, nomornya ada di description box. Tanya tata cara dan juga price list. Aku punya background psikologi ya, jadi kalian bisa kalau nggak pengen konsul tarot ya konsul psikologi gitu ya. Jadi itu yang belum subscribe silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Teman-teman yang pilih kartu kedua ya, atau pilihan kedua ada Ascensions. Kita lihat apa sih yang ingin inner voice kamu sampaikan pada kamu, atau suara hati kamu yang terdalam saat ini apa ya. Di sini ada kartu The Star ya, terus kemudian ada Nine of Wands, ada The Tower, dan yang terakhir ada Three of Wands. Oke, aku bacakan dulu ya. Apa sih yang ingin dikatakan oleh kata hati kamu ya. Ya, aku ngerasa bahwa kamu saat ini lagi di fase menunggu sesuatu ya, menunggu usaha kamu, usaha yang selama ini kamu kerjakan itu mendapatkan hasil ya. Jadi di kartu Ascension ini menjelaskan tentang kenaikan atau naik dari satu posisi ke posisi yang dari posisi yang rendah ke posisi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi ini artinya mungkin kamu ingin mencapai sesuatu hal, entah kamu menunggu hasil dari sebenarnya bukan hasil ya, karena aku melihatnya di sini kayak bukan misalkan kamu udah bikin bisnis apa gitu, terus kamu tinggal menunggu nanti profitnya berapa gitu. Enggak kayak gitu ya. Yang tak rasakan tuh kayak kamu kemarin tuh udah berusaha, misalkan kamu berusaha nyari kerja, atau kamu berusaha menyelesaikan studi, atau mungkin kamu berusaha mencari pasangan ya yang tepat ya, atau yang cocok, yang pas di hati kamu. Cuman itu untuk saat ini masih belum kelihatan itu siapa pasangan kamu, atau mungkin pekerjaan impian, atau mungkin kamu saat ini udah dapat pekerjaan tapi pengen pindah kerja, terus kayak kebayang-bayang aku pengen segera pindah kerja. Jadi semacam itu ya. Kamu ada di satu sisi ada harapan ya, di sisi lain ada semacam hambatan, atau kayak semacam apa bisa ya aku melewati ini, atau kapan aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan ini gitu. Cuman kalau dilihat dari kartu The Tower-nya juga mungkin kamu memang saat ini sedang, aku melihat ini nih sebagai sesuatu hal yang transformasi gitu ya. Karena di kartu ini perpindahan dari posisi yang di bawah menuju ke yang di atasnya ya. Aku rasa transformasi ini baik ya, maksudnya sesuatu hal yang pantas untuk kamu tunggu ya. Aku pengen lihat lebih dalam ini seperti apa sebenarnya, dan apakah yang kamu tunggu ini akan terwujud gitu, dan dari inner voice kamu gimana ya. Kita lihat
Oke, ada The Chariot. Two of Wands. Tunggu sebentar ya, aku shuffle kartunya dulu. Oke, ini tentang dualitas ya. The Chariot ini juga bisa dikatakan dua hal yang berbeda kan. Kelihatan nggak ya? Semoga kelihatan ya. Terus kemudian Two of Wands, di sini ada Two of Cups. Sorry ya kalau ada suara. Aku lupa mematikan notif. Oke, ada The World. Oke, ada Ten of Cups. Kartunya bagus ya. Ada The Emperor. Bottom of the deck-nya ada Page of Wands. Ya, kita lihat. Aku rasa kenapa impian kamu masih belum terwujud ya, atau apa yang kamu harapkan itu masih belum terwujud karena kamu berada di dua persimpangan. Maksudnya berada di dua persimpangan tuh masih belum menentukan yang bener-bener yakin 100% aku mau ke sana gitu. Kayak ya seperti yang aku jelaskan tadi ya, kayak contohnya kamu saat ini udah punya pekerjaan, cuman kamu pengen mencari pekerjaan lain yang lebih baik mungkin ya, entah dari hal apapun ya, pokoknya pekerjaan yang lebih baik, cuman kamu masih ada perasaan ragu, apa bener ya, atau aku di sini aja ya gitu ya, ada rasa atau hawa-hawa seperti itu ya, makanya di sini. Terus untuk percintaan ya, kalau kamu menginginkan atau memimpikan pasangan yang tepat, aku rasa saat ini kamu sebenarnya sudah ada seseorang yang mungkin belum komitmen ya, aku rasa, karena di sini ada Two of Cups, tetapi sebenarnya orang ini adalah pasangan yang mungkin potensial sebenarnya ya. Kamu cuman ragu-ragu aja dalam menentukan langkah gitu. Jadi seperti itu. Terus ada satu rasa juga dimana kamu kayak sanggup nggak ya aku menjalani komitmen nanti gitu, siap nggak ya gitu. Atau saat ini mungkin kamu juga pengen masih sendiri tapi pengen punya pasangan gitu loh, kayak rasanya tuh ngambang di antara dua hal dan kamu belum menentukan itu. Makanya di sini ada kartu The World ya, inner voice kamu mengatakan bahwa cobalah untuk lebih grounded ya, maksudnya ditanya betul-betul diri kamu itu sebenarnya yang kamu butuhkan apa ya, bukan berdasarkan sesuatu hal yang kamu pingin ya, atau misalkan sesuatu hal yang kamu pingin tuh kayak misal kamu nonton orang-orang yang udah nikah, kok kayaknya enak banget ya itu nikah gitu, keren banget, bisa jadi ratu dan raja sehari dan lain sebagainya, apalah gitu, kayaknya asik, punya temen setiap hari apa gitu kan. Terus akhirnya kamu pengen nikah, kepengenan tuh seperti itu ya. Tapi kalau membutuhkan itu artinya berarti kamu misalkan kamu udah siap, kamu udah mateng, dan kamu udah bener-bener mempelajari apa yang kemarin misalkan kamu pernah gagal gitu ya, kamu udah mengambil pelajarannya dan kamu sudah benar-benar siap, kamu udah benar-benar sembuh. Nah itu berarti kamu membutuhkan seseorang untuk berbagi visi misi mungkin ya, atau berbagi goal bersama. Nah itu namanya membutuhkan. Makanya kamu perlu grounded tuh di situ. Karena di sini aku lihat ada kartu Ten of Cups dan juga The Emperor. Yang kamu butuhkan ya, ini dari inner voice kamu adalah sesuatu hal yang
itu sifatnya jangka panjang, maksudnya jangka panjang yang benar-benar itu bisa membuat kamu tenang ya. Maksudnya misalkan kalau di bidang pekerjaan ya tadi kayak kalau misalkan saat ini di tempatmu kerja yang sekarang itu bisa membuat kamu ya minimal nggak ada konflik yang sangat besar gitu ya, atau permasalahan yang benar-benar mendorong kamu untuk resign misalkan ya. Ya namanya di tempat kerja kan pasti ada masalah ya di semua hal gitu ya. Masalah itu sebenarnya untuk mengajarkan kita ya, latihan gitu. Latihan kita agar jadi pandai atau mahir terhadap sesuatu ya. Kayak misalkan di pekerjaan ada kesulitan pekerjaan tertentu, nah kan pasti ada masalah. Nah disitulah semesta mengajarkan kita agar kita tuh mahir di bidang itu misalkan, atau mahir untuk mengatasi permasalahan itu. Termasuk dalam percintaan juga begitu. Aku rasa kamu, inner voice kamu mengatakan bahwa sebenarnya kamu sudah membutuhkan pasangan ya. Di sini ada kartu Ten of Cups. Kalau memang orang yang saat ini sedang dekat sama kamu merasakan nggak ada sesuatu hal masalah yang berat, permasalahan yang berat tuh kayak tembok yang tinggi ya, misal beda agama atau nggak direstui orang tua, atau misalkan dia udah punya pasangan yang sah ya, yaitu tembok besar yang mungkin kamu pikir-pikir lagi ya. Tapi kalau mungkin cuman karena kurang cocok atau apa gitu ya, ya dicoba dulu atau didalami dulu, siapa tahu memang jalannya harus seperti itu dulu. Jadi mengenal dulu ya. Jadi jangan terburu-buru untuk pengen mendapatkan atau pengen apa yang kamu inginkan tuh segera dapat ya. Jadi apa yang kamu tunggu tuh pasti akan kamu dapatkan. Jadi nikmati prosesnya, dan kamu perlu bener-bener lihat pada diri kamu sendiri yang kamu butuhkan tuh sebenarnya apa gitu ya. Makanya ada The Emperor ini juga kayak semacam kamu perlu tegas ya dengan dirimu sendiri bahwa harus membedakan ini sebenarnya keinginan sesaat atau memang benar-benar kamu membutuhkan itu. Oke. Oh ya, itu aja ya. Buat teman-teman yang mau private reading atau mau konsultasi psikologi ya, aku punya background psikologi, kalian bisa konsultasi psikologi, atau mau pelatihan tarot privat ya, jadi per orang kalau kamu ngambil advance ya, kamu bisa tanya di nomor yang ada di description box di bawah ini, tanya tata cara dan juga price listnya. Yang merasa video ini bermanfaat silahkan di subscribe ya channelku, like, komen positif, dan juga share ke teman-teman atau saudara yang mungkin membutuhkan. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga atau kartu ketiga atau ini ya, otherworldly. Kita lihat inner voice, kita dengarkan sama-sama ya inner voice kamu seperti apa ya di sini, mengatakan apa ya, ingin mengatakan. Queen of Cups, ada Nine of Cups, oke, ada the Moon, terus terakhir ada Knight of Swords ya. Aku bacakan dulu, nanti aku shuffle kartu pakai deck ini ya untuk memperjelas ya. Oke. Kita lihat kalau dilihat dari Queen of Cups dan juga the Moon ini, terus ya aku rasa bentar. Oke, aku lihat saat ini kamu lagi ini ya, daya kreativitas kamu lagi tinggi ya, aku rasa, karena deck tarot ini ya yang versi ini nih agak berbeda ya artinya ya. Kamu lagi di sini Queen of Cups sama Nine of Cups-nya ini tentang kamu kayak punya ide yang kaitannya itu dengan kreativitas ya, karena di sini juga ada unsur air. Unsur air ini juga melambangkan tentang emosi. Di satu sisi juga kreativitas, meskipun nggak seperti pada lambang wands ya,
Tapi yang jelas yang aku rasakan, apalagi ada kartu The Moon, ini seperti intuisi ya. Jadi kayak bukan intuisi yang gimana sih, tapi ide ya, ide cemerlang yang bener-bener itu muncul dari dalam diri kamu. Dan itu kayak, kok aku bisa punya ide ini ya gitu. Cuman kamu kayak apa, nonton video ini nih, jadi mungkin pengen meyakinkan aja ya sebenarnya yang kamu pengen nih seperti apa, atau apakah bener ide ini nih yang terbaik gitu, atau apakah ide yang muncul ini kalau aku seriusi itu bisa mendatangkan kebaikan untukku gitu ya. Yang aku rasakan seperti itu. Makanya di sini ada kartu otherworldly, jadi kayak semacam ide ini mungkin tidak seperti pada kegiatan kamu yang biasanya ya, atau ya intinya sesuatu hal yang benar-benar baru, atau dunia kamu yang baru gitu ya. Kita lihat lebih dalam seperti apa. Oke, ada The Empress ya. Jadi bener memang ya, kamu memang lagi ada ide sesuatu yang itu kaitannya dengan kreativitas, cuman kamu kurang yakin aja ya sama. Oke, ada The Devil. Atau cuman hanya mempertanyakan aja, ini beneran nggak sih kalau ideku tak perjuangkan atau aku tenani ya, tekuni, itu akan mendapatkan hasil yang baik atau enggak gitu. Kita lihat Judgment, Five of Wands, Nine of Pentacles, bottom of the deck-nya ada Eight of Pentacles. Semestinya kamu nggak perlu ragu ya, karena di sini ada kartu Nine of Pentacles. Kamu bisa melakukan ini, atau misalkan ini ide bisnis, atau misalkan ini ide inovasi bisnis, atau misalkan inovasi kamu pengen membuat suatu karya gitu ya, atau pokoknya ide yang benar-benar kamu perlu belajar lagi. Tetapi yang aku rasa di sini kamu bisa menguasai itu gitu ya. Kalau dilihat dari Nine of Pentacles sama The Empress ini ya, ini kamu bisa menguasai. Apalagi bottom of the deck-nya ada Eight of Pentacles. Dengan kamu belajar, meskipun cuman sebentar ya belajarnya, tapi kamu bisa menguasai. Nah, tapi di sini memang kalau dari energinya ini ya, Four of Cups sama The Devil, di sini juga ada kartu Judgment. Kamu memang ada perasaan seperti kayak apa ya, semacam berada di zona nyaman ya, dimana kamu mau melangkah maju ini nih kayak nanti takut kalau terjadi sesuatu, atau takut gagal ya, ada perasaan seperti itu. Kamu tipe orang yang cenderung melakukan sesuatu itu berdasarkan yang familiar, atau yang kamu udah menguasai, atau kamu udah kenal, atau kamu udah paham tentang hal tersebut. Cuman ini sesuatu hal yang benar-benar berbeda, kamu harus belajar lagi ya. Makanya kayak rasanya tuh mau melangkah tuh bukan yang ragu-ragu gimana, tapi kayak usaha untuk mau melangkahnya itu masih ntar dulu gitu, butuh penguatan gitu ya. Dan mungkin pas ya kamu nonton ini, mungkin ini sebagai penguatan ya. Jadi jangan takut. Ibaratnya kalau misalkan gagal itu sebenarnya bukan gagal, tapi metode yang kamu lakukan itu kurang tepat gitu, jadi perlu diperbaiki ya. Sebenarnya kegagalan itu cuman seperti itu ya. Jadi
atau mungkin kamu salah, ya itu salah metode, itu tadi salah langkah ya. Kayak misalkan kamu masak ya, terus bikin roti ya, ada salah satu tahapan yang mungkin kamu nggak atau lupa nggak kamu lakukan, tentu rotinya akan gagal kan, seperti itu ya. Jadi perlu diketahui, oh ternyata aku langkahnya kurang ini, nah diperbaiki. Jadi jangan ragu-ragu, kamu bisa menguasai ini dan ini bagus untuk kamu ya. Meskipun di sini ada kartu The Devil, tapi aku ngerasa The Devil ini sebagai ambisi ya, sebagai ambisi dan juga pendorong kamu untuk bisa menekuni ini ya. Memang perlu perlu perjuangan, maksudnya perjuangan tuh perlu effort ya, kamu untuk melakukan hal ini atau mengerjakan idemu ini. Tetapi kalau dilihat dari semua kartunya, jelas akan berhasil gitu ya, akan berhasil. Dan memang kamu akan merasakan dunia yang baru. Mungkin kamu akan ketemu juga orang-orangnya, nggak cuman mungkin ya, tapi kamu akan ketemu orang-orang yang baru juga, lingkungan kamu juga akan baru. Terus kemudian wawasan kamu juga akan baru, mindset kamu akan bertambah, makin kaya gitu, wawasan kamu. Aku rasa mungkin ini juga salah satunya, kayak misalkan tiba-tiba kamu pengen nyari beasiswa misalkan, itu juga salah satu contoh ya. Misal kamu masih SMA terus kamu pengen nyari beasiswa ke mana gitu ya, yang benar-benar jauh dari orang tua, dimana mungkin orang tua kamu nggak pengen kamu jauh, atau mungkin belum ada biaya untuk ke sana, tapi kamu tiba-tiba ada ide atau ada kayak ilham yang jatuh gitu aja, terus dan itu rasanya kayak, wah ini kok nggak bisa aku abaikan gitu ya. Dan ternyata inner voice kamu mengatakan bahwa oke, ini betul, jadi ini adalah tanda dari semesta untuk kamu menuju ke kesuksesan kamu ya. Jadi setiap orang tuh punya standar kesuksesan masing-masing ya. Jadi bukan berarti kamu saat ini belum sukses menurut standar masyarakat, atau mungkin menurut diri kamu belum, tapi tapi sebenarnya ya mungkin kamu menganggapnya itu saat ini kamu belum sukses ya. Sorry, agak belibet ya, aku agak nggak enak badan sebenarnya. Ya aku lanjut. Jadi kamu saat ini mungkin belum sukses yang menurut kamu sukses gitu. Jadi standar kamu sukses tuh belum tercapai, padahal mungkin menurut orang lain kamu tuh udah sukses. Tapi intinya hal ini ya, itu akan membawa kamu kepada yang ingin kamu wujudkan itu, goal yang ingin kamu wujudkan itu gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share. Terus kemudian yang mau private reading, konsultasi psikologi, aku punya background psikologi ya, jadi jangan ragu-ragu untuk konsul psikologi kalau nggak pengen tarot ya. Terus yang pengen privat, yang pengen pelatihan tarot ya, nanti kalau kamu milih yang advance, kamu bisa pelatihan privat ya. Nomornya ada di bawah, silakan tanya tata cara dan juga price listnya. Kita menuju ke video-video yang selanjutnya. Kalian bisa request kalau pengen ada yang request. Bye bye.